Udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Kurniawan dari NPM berakhiran 03. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Zahra Adiba dengan NPM 003. Yang kedua ada Miranti Intan Clarissa dengan NPM 013. Yang ketiga Riki Aditya Nanlohi dengan NPM 023. Yang keempat ada saya sendiri dan Kurniawan dengan NPM 043. Dan yang terakhir ada Otnil Nenggolan dengan NPM 053. Baiklah, presentasi akan dijelaskan oleh Zahra Adiba. Kepada Zahra, saya persilahkan. Sejarah kecerdasan buatan. 1.3.1 Lahirnya kecerdasan buatan 1943 sampai 1956. Pada tahun 1943, Warren Michalak dan Walter Pitt mengemukakan 3 hal: pengetahuan fisiologi dasar dan fungsi sel syaraf dalam otak, analisis formal tentang logika proposisi, dan teori komutasi Turing. Mereka berhasil membuat suatu model sel syaraf tiruan di mana setiap sel syaraf digambarkan sebagai on dan off. Pada tahun 1950, Norbert Wiener membuat penelitian mengenai prinsip-prinsip teori feedback. Contoh yang terkenal adalah thermostat. Penemuan ini merupakan awal dari perkembangan AI. Pada tahun 1956, John meyakinkan Minsky, Claude Shannon, dan Nathaniel Rochester untuk membantunya melakukan penelitian dalam bidang otomata, jaringan syaraf, dan pembelajaran intelijensia. Selanjutnya, 1.3.2 Antusiasme awal harapan besar 1952 sampai 1969. Pada tahun-tahun pertama perkembangannya, kecerdasan buatan mengalami banyak kesuksesan. Diawali dengan kesuksesan Newell dan Simon dengan sebuah program yang disebut General Problem Solver. Program ini dirancang untuk memulai penyelesaian masalah secara manusiawi. Pada tahun 1958, McCarthy di MIT AI Lab Memo nomor 1 mendefinisikan bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu Lisp, yang sekarang mendominasi pembuatan program-program kecerdasan buatan. Pada tahun 1959, Nathaniel Rochester dari IBM dan mahasiswa-mahasiswanya mengeluarkan program kecerdasan buatan, yaitu Geometric Term Prover. Pada tahun 1963, program yang dibuat James Slagle mampu menyelesaikan masalah integral tertutup untuk mata kuliah kalkulus. Pada tahun 1986, program analogi buatan Tom Evan menyelesaikan bahasa analogi geometris yang ada pada tes IQ. Selanjutnya, sebuah dosis realitas 1966 sampai 1973. Perkembangan kecerdasan buatan melambat disebabkan adanya 3 kesulitan utama, yaitu yang pertama, program-program kecerdasan buatan yang bermunculan hanya mengandung sedikit atau bahkan tidak mengandung sama sekali pengetahuan atau knowledge pada subjeknya. Yang kedua, banyak masalah yang harus diselesaikan oleh kecerdasan buatan. Dan yang ketiga, ada beberapa batasan pada struktur dasar yang digunakan untuk menghasilkan perilaku intelijensia.
Selanjutnya sistem Pakar 1969 sampai 1986. Industrialisasi kecerdasan buatan diawali dengan ditemukannya sistem Pakar yang dinamakan R1 yang mampu mengkonfigurasi sistem-sistem komputer baru. Program tersebut mulai dioperasikan di Digital Equipment Corporation atau DEC McDermott pada tahun 1982. Pada tahun 1986, R1 telah berhasil menghemat 40 juta US dollar per tahun. Pada tahun 1988, kelompok kecerdasan buatan di DEC menjalankan 40 sistem Pakar. Hampir semua perusahaan besar di USA mempunyai divisi AI, sehingga perusahaan yang sejak tahun 1982 hanya menghasilkan beberapa juta US dollar per tahun meningkat menjadi 2 miliar US dollar per tahun pada tahun 1988. Selanjutnya adalah kembalinya jaringan saraf pada era 1986 sampai dengan sekarang. Para ahli fisika seperti Hopfield 1982 menggunakan teknik-teknik mekanika statistika untuk menganalisa sifat-sifat penyimpanan dan optimasi pada jaringan syaraf. Para ahli psikologi David Rumholt dan Geoff Hinton melakukan penelitian mengenai model jaringan syaraf tiruan pada memori. Pada tahun 1985-an, setidaknya 4 kelompok riset menemukan kembali algoritma belajar propagasi balik atau backpropagation learning. Algoritma ini berhasil diimplementasikan ke dalam bidang ilmu komputer dan psikologi. Penalaran probabilistik dan pembelajaran mesin era 1987 sampai dengan sekarang. Kerapuhan sistem Pakar menyebabkan pendekatan baru yang lebih ilmiah, menggabungkan probabilitas daripada logika Boolean, pembelajaran mesin daripada pengkodean tangan, dan hasil eksperimen daripada klaim filosofis. Menjadi lebih umum untuk membangun teori yang sudah ada daripada mengusulkan yang baru, untuk mendasarkan klaim pada teorema yang ketat atau metodologi eksperimental yang solid, Cohen 1995, daripada intuisi, dan untuk menunjukkan relevansi dengan aplikasi dunia nyata daripada contoh mainan. Selanjutnya 13.7, data besar dari tahun 2001 sampai sekarang. Kemajuan luar biasa dalam daya komputasi dan penciptaan World Wide Web telah memfasilitasi pembuatan kumpulan data yang sangat besar. Sebuah fenomena yang kadang-kadang dikenal sebagai data besar. Kumpulan data ini mencakup triliunan kata teks, miliaran gambar, dan miliaran jam bicara dan video, serta sejumlah besar data genomik, data pelacakan kendaraan, data clickstream, dan jaringan sosial, dan sebagainya. Seringkali, sebagian besar contoh dalam kumpulan data tersebut adalah tidak berlabel. Misalnya, dalam karya berpengaruh Yarowski 1995 tentang disambiguasi makna kata. Kemunculan kata seperti tanaman tidak diberi label dalam kumpulan data untuk menunjukkan apakah kata tersebut merujuk pada flora atau pabrik. Selain itu, Blanco dan Brill pada tahun 2001 berpendapat bahwa peningkatan kinerja yang diperoleh dari peningkatan ukuran kumpulan data sebanyak 2 atau 3 kali lipat melebihi peningkatan apapun yang dapat diperoleh dari mengutak-ngatik algoritma. 1.3.8 Pembelajaran mendalam dari tahun 2011 sampai sekarang. Pembelajaran mendalam syarat pembelajaran yang mendalam mengacu pada pembelajaran mesin yang menggunakan beberapa lapisan elemen komputasi yang sederhana dan dapat disesuaikan. Eksperimen dilakukan dengan jaringan seperti itu sejak tahun 1970-an. Dan dalam bentuk jaringan saraf konvolusi, mereka menemukan beberapa keberhasilan dalam pengenalan digit tulisan tangan pada tahun 1990-an. Namun, baru pada tahun 2011, metode pembelajaran mendalam benar-benar lepas landas. Ini terjadi pertama dalam pengenalan suara dan kemudian dalam pengenalan objek visual. Dalam kompetisi ImageNet 2012 yang mengharuskan pengklasifikasian gambar ke dalam satu dari 1000 kategori atau armadillo, rak buku, pembuka botol, dan lain-lain.
Sebuah sistem pembelajaran mendalam dibuat di grup Geoffrey Hinton di University of Toronto atau Krivetsky dan kawan-kawan 2013. Menunjukkan peningkatan dramatis dibandingkan sistem sebelumnya yang sebagian besar didasarkan pada fitur buatan tangan. Baik, 1.38, pembelajaran mendalam dari 2011 sampai sekarang. Sejak itu, sistem pembelajaran telah melampaui kinerja manusia pada beberapa tugas penglihatan, atau tertinggal dalam beberapa tugas lainnya. Keberhasilan luar biasa ini telah menyebabkan kebangkitan minat AI di kalangan mahasiswa, perusahaan, investor, pemerintah, media, dan masyarakat umum. Tampaknya setiap minggu ada berita tentang aplikasi AI baru yang mendekati atau melampaui kinerja manusia. Seringkali disertai dengan spekulasi keberhasilan yang dipercepat atau musim dingin AI yang baru. Baik, di sini ada salah satu penerapan AI di bidang transportasi atau di mana mobil pintar. Salah satunya yang penerapan teknologi yang memudahkan aktivitas manusia dapat dilihat dari mobil pintar yang diproduksi oleh Tesla. Teknologi ini yang dimiliki mobil Tesla ini adalah sensor yang dapat menjalankan sistem radar untuk fitur autopilot atau mengemudi otomatis. Fungsi AI pada mobil pintar ada dua. Pertama sebagai informant human-machine interface alias pendukung pelayaran digital. Yang kedua yaitu Advanced Driver Assistance System atau ADAS yang memungkinkan kendaraan mengemudi secara otomatis atau biasa disebut dengan istilah autopilot. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan materinya. Sekian dari hasil kerja kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.